Oke, kita mulai ya. Jadi untuk sesi ini kita fokus pada pressure injury atau pressure ulcer prevention, Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Jadi kita penekanannya pada pencegahan, bukan pada manajemen atau perawatan lukanya ketika sudah kadung terjadi. Nah, pencegahan ini penting. Kenapa? Karena seringkali luka tekan ini ketahuannya terlambat. Artinya sudah kadung terjadi ya. Sudah kadung terjadi baru ketahuan, dan tidak jarang juga sudah kadung pada grade yang sudah. Nah, ini kan akhirnya menjadi satu masalah yang berbeda ya. Sesuatu yang bisa dicegah dan dideteksi sejak dini, malah diketahuinya terlambat, kondisi sudah jelek, penyembuhannya lebih sulit, belum lagi pasien punya kondisi penyerta yang lain. Oke, suara saya masih terdengar jelas? Masih. Dengar, Pak. Oke. Ya, di laptop saya agak ngadat soalnya. Oke, kita lanjutkan saja. Nanti kalau ada kendala atau suaranya jelas, tolong open mic ya, saya kasih tahu. Oke, jadi pada sesi kali ini kita akan bersama-sama sedikit berkenalan ya dengan kondisi pressure injury atau luka tekan atau pressure ulcer. IAD ini enggak, serta bagaimana pencegahannya. Ya, yang pertama memang luka tekan ini istilahnya macam-macam ya. Ada yang menyebutnya pressure ulcer, ada yang menyebutnya pressure injury, ada yang menyebutnya dekubitus. Nah, itu it's okay. Semua diterima dan masih digunakan sehingga tidak perlu ada pertentangan ya terkait terminologi atau istilahnya. Oke, nanti kita bahas bersama mulai dari konsep asal mula terjadinya sampai bagaimana mencegahnya. Terus nanti juga ada beberapa studi kasus ya. Dan terakhir nih tambahan. Luka tekan akibat penggunaan alat proteksi diri. Terutama pada tenaga kesehatan di era pandemi sekarang ya. Teman-teman yang berdinas di unit COVID, saya rasa nanti akan melihat relevansinya. Oke, yang pertama yang disebut dengan luka tekan atau pressure injury adalah kerusakan ya yang terjadi pada kulit atau jaringan di bawahnya. Oke, jadi bisa melibatkan kulit, jaringan di bawahnya. Jaringan di bawahnya ini pun unlimited ya, bisa ke subkutan, bisa ke fascia, tendon, otot, bahkan sampai ke tulang. Oke. Nah, kerusakan ini terjadi karena apa? Karena penekanan yang terus-menerus. Oke, pada permukaan tubuh, terutama pada area dengan tonjolan tulang. Gitu ya. Jadi kita bisa melihat area-area tubuh ya, ketika berbaring itu yang ada tonjolan tulang, maka itulah area-area yang beresiko tinggi untuk mengalami dekubitus. Ada yang sudah pernah ketemu pasien dengan dekubitus sebelumnya atau pernah melihat mungkin tetangga atau kenalannya? Pernah, Pak. Pernah ya? Seperti apa waktu itu yang dilihat? Kalau saya kemarin, Pak, dia luka karena kecelakaan kerja, terus habis itu dia sudah tidak bisa jalan, jadi dekubitusnya itu sudah bertahun-tahun, kurang lebih 8 tahun. Gitu. Jadi sembuh, terus luka lagi, sembuh lagi, luka lagi. Itu di bagian apa? Bagian pantat situ, Pak. Jadi jari itu bisa masuk sampai di jari telunjuk, masuk semua itu, Pak, lukanya. Berarti dia trauma spinal ya? Iya, Pak. Oke.
sepaket tuh biasanya ya. Jadi motoriknya nggak berfungsi, terus eliminasi juga pasiennya nggak bisa ngontrol ya, inkontinensi ya. Iya, Pak. Nah, oke, Terus sip. ada juga yang pasien trauma karena kecelakaan, itu juga kurang lebih sudah 11 tahun. Terus sampai tulangnya itu sudah tidak bentuk badannya, bentuk tubuhnya itu sudah tidak bagus. Jadi kayak kayak huruf S begitu badannya, Pak, karena dia juga sudah tidak bisa jalan, lama duduk, terus selama dia trauma itu tidak pernah dilatih, jadi luka dekubitusnya itu sembuh, terus luka lagi, sembuh, luka lagi, begitu-begitu, sampai sekarang. Oke, ya terima kasih. Itu salah satu contoh kondisi paliatif ya. Jadi pasien-pasien dengan trauma spinal yang berat, yang tidak mungkin direkonstruksi lagi, maka seumur hidupnya akan dalam kondisi seperti itu. Dan kalau dilihat dari ceritanya tadi kan kecelakaan kerja ya, berarti pasien masih dalam usia produktif. Nah, ini juga menjadi satu hal yang kita perlu perhatikan ya dalam menangani pasien seperti ini. Terus apa tadi Mbak Zahra? Ada deformitas ya, jadi bentuk tubuh atau alignment bodinya itu sudah nggak bagus. Nah, itu karena adanya kontraktur sendi ya, kekakuan sendi akibat dari pengaturan posisi yang ya tidak ada kuat ya sayangnya, dan mungkin juga latihan gerak yang juga tidak berjalan. Sangat disayangkan, sudah kadung terjadi. Oke, sharing yang bagus ya. Dan apa tadi? Jari ya, jari bisa masuk artinya ada rongga. Nah, ini ada beberapa contoh, ini gambar di bawah sini nih. Kondisi luka tekan yang terjadi ya. Dan memang pada luka dekubitus ini manajemennya pun juga beda dengan yang cancer tadi ya. Nanti kita akan bahas. Nah, pertama untuk lebih memahami konsep luka tekan ini ya, yang pertama adalah terjadinya dekubitus itu akibat penekanan pada jaringan tubuh secara terus-menerus. Oke. Nah, penekanan yang terus-menerus ini berakibat pada tertutupnya pembuluh darah mikro ya atau kapiler sehingga darah tidak bisa lewat dan semua yang diangkut oleh darah itu ya glukosa, ya oksigen, terus beberapa protein itu nggak bisa masuk sehingga akhirnya sel mengalami iskemia dan malnutrisi. Nah, karena ini terjadi berkepanjangan, akhirnya sel tersebut yang awalnya injury ya, cedera menjadi mati, nekrotik. Oke. Dengan terjadinya jaringan nekrotik, maka rusak ya, rusaklah integritas jaringan di situ dan ditambah lagi kalau pasiennya inkontinensia kayak tadi ya, BAB dan BAK-nya tidak bisa dikontrol, maka infeksi akan sangat mudah terjadi. Itu ya yang terjadi pada pasien dengan dekubitus. Nah, saya ingin memperkenalkan satu konsep mengenai intracapillary pressure. Bisa dilihat di sebelah kiri situ ya. Jadi kan sel atau jaringan itu mendapat suplai dari pembuluh darah mikrovaskuler. Jadi bukan arteri yang besar yang langsung berkontak dengan sel dan jaringan, tapi adalah pembuluh darah mikro, arteriol. Oke. Nah, arteriol ini berukuran sangat kecil ya, mikroskopik, dan dia nampak sebagai jaringan kapiler, anyaman-anyaman pembuluh darah mikro. Oke. Nah, di dalam pembuluh darah mikro ini terdapat tekanan ya, karena di situ ada cairan, maka ada tekanan. Oke, bisa dilihat di sini kapiler arteri itu tekanannya diperkirakan antara 30 sampai 40 mm Hg. Oke. Kapiler vena lebih rendah ya, 10 sampai 14 mm Hg. Oke. Sementara di mid kapiler ini adalah pertemuan ya antara arteri dan vena. Pertukaran itu sekitar 25 mm Hg. Nah, apa artinya tekanan-tekanan ini? Jadi itu adalah tekanan intrakapiler yang merefleksikan besarnya tekanan maksimal yang dapat ditahan oleh kapiler agar tetap terbuka dan tidak kolaps atau mengempis, tertutup, tersumbat ya. Oke. Dari sini jelas ya. Nah, sehingga pada pasien-pasien dengan imobilisasi tekanannya itu pasti lebih dari ini dan terjadinya itu terus-menerus. Oke.
Akibatnya pembuluh darahnya tertutup secara permanen dan jaringan dengan cepat ya mengalami iskemia dan mati. Oke ya. Nah, tubuh itu sebenarnya punya kemampuan untuk menoleransi atau menahan tekanan yang diekspos ke jaringan. Oke. Tapi memang ada apa istilahnya ya? Kapasitas atau batasan kemampuan dari tubuh dalam menahan tekanan ini. Ya. Nah, ini ada satu grafik yang menarik ya. Pertama kita lihat kurva atau garis yang vertikal dan horizontal. Jadi yang vertikal ini adalah menggambarkan besarnya tekanan, jadi semakin ke atas tekanannya semakin besar. Yang horizontal ini menggambarkan waktu atau durasi ya, semakin ke kanan semakin lama. Nah, yang biru ini mencerminkan hubungan antara durasi tekanan ya atau waktu dengan besarnya tekanan yang dapat ditoleransi oleh jaringan. Oke, sampai sini semoga jelas ya. Nah, jadi Anda bisa lihat pada kurva yang biru ini, semakin lama tekanan itu diberikan, ya semakin ke kanan, itu besarnya tekanan yang bisa diterima oleh tubuh itu semakin menurun. Oke, kita anggap saja mungkin di sini 30 menit. Pada 30 menit pertama tekanan itu mungkin besarnya tekanan itu sekian, anggap saja 40 mm Hg. Nah, tapi kalau tekanan ini tidak dibebaskan, terus diberikan, maka waktunya kan semakin lama. Nah, semakin lama ini, maka besarnya tekanan yang dapat ditoleransi pun akan semakin kecil. Oke. Dan ketika tekanan yang terjadi itu di atas kurva ini, maka disitulah akan mulai terjadi kerusakan jaringan. Gitu ya. Nah, ini kurva yang menggambarkan ya. Sehingga apa akhirnya? Variabelnya harus dimodifikasi ya, baik itu waktu maupun tekanannya. Nah, disinilah peran dari tenaga kesehatan ya, termasuk perawat dalam mencegah dekubitus. Kita mainnya adalah di waktu dan tekanan. Karena pasiennya sudah kondisi mobilisasi, nggak bisa ngapa-ngapain, tergantung pada yang merawat. Oke, sehingga konsep modifikasi waktu dan tekanan inilah yang menjadi dasar utama kita dalam mencegah dekubitus. Oke ya. Nah, kenapa dekubitus itu sampai terjadi? Kita sudah sepakat etiologi utama tadi adalah tekanan ya, etiologi. Oke. Nah, kalau faktor risiko ini ada dua. Faktor risiko internal dan eksternal. Oke ya. Faktor risiko internal apa saja? Jadi ada beberapa kondisi yang akan meningkatkan kerentanan pasien mengalami dekubitus. Oke, pertama penyakit penyerta. Ya, penyakit penyerta atau kondisi fisik lah. Oke, beberapa penyakit yang berkaitan ya seperti stroke, terus tadi ada kondisi trauma spinal, terus penyakit-penyakit kronis yang tidak terkontrol ya, hipertensi, diabetes itu semua akan berpengaruh terhadap resiko dekubitus ya. Kemudian faktor nutrisi dan hidrasi, jelas ya. Pasien-pasien yang mengalami malnutrisi itu resiko untuk dekubitus lebih tinggi dan kans untuk penyembuhan lukanya menjadi lebih lama. Oke ya. Usia juga sama, seiring pasien menua pasti kemampuan regenerasi jaringan menurun, integritas jaringan juga memburuk ya. Oke, perfusi ini juga akan berpengaruh ya, pasien-pasien yang mengalami masalah vaskuler ya, penyempitan arteri itu besar kemungkinan juga resiko dekubitus lebih tinggi dan penyembuhan lebih lama. Oke ya. Nah, ditambah lagi inkontinensia ini langsung berpengaruh ya. Jadi ekspos terhadap feses, urin itu akan meningkatkan risiko dekubitus. BMI, nah body mass index ini yang tadi kita bahas ya. Jadi tadi itu kan lemak suputan itu berfungsi melindungi jaringan di bawahnya dari tekanan. Jadi dia sebagai bantalan atau cushion. Nah, otomatis kalau ada bantalan, maka jaringan itu lebih aman atau lebih rentan? Pertanyaan saya. Oke. Sama kayak kita pakai helm. Lebih aman, Pak. Nah, kalau ada bantalan, itu maka justru akan lebih aman. Sehingga bisa dianalogikan seperti orang pakai helm. Nah, gitu ya.
Maka yang lebih rentan mengalami dekubitus itu justru pasien-pasien yang kurus. Kenapa? Karena habis kulit, itu lapisan otot yang tipis, terus tulang. Nah, begitu tulangnya menekan, ini langsung tajam tekanannya dan lebih kuat efeknya dalam menimbulkan sumbatan pada pembuluh darah. Nah, gitu ya. Sebaliknya kalau pasien gemuk, itu akan ada bantalan ya di situ, sehingga tekanan antara tulang dengan permukaan tempat pasien berbaring itu akan lebih rendah, yang membebani pada jaringan. Oke, jadi hati-hati pada pasien dengan BMI yang rendah, yang underweight. Jadi bed rest total, underweight, nah itu risiko tinggi dekubitus. Oke, beberapa parameter hematologik ya, ini juga dari hasil penelitian diketahui berkaitan dengan resiko dekubitus ya. Pasien dengan hipoproteinemi, pasien dengan anemia dan leukopenia ini meningkatkan risiko dekubitus. Oke. Dan tentu faktor host yang menentukan adalah kemampuan mobilitas ya. Kemampuan mobilitas ini dipengaruhi banyak hal ya, yang sering adalah neurologis. Baik itu kemampuan gerak di otak maupun kerusakan pada tulang belakang, medula spinalis ya. Oke, terus ada juga kerusakan mobilitas ini yang memang terjadi karena trauma pada ekstremitas ya. Pasien fraktur, pasien osteosarkoma, kemarin yang kita bahas ya, itu harus imobilisasi. Nah, itu juga akhirnya beresiko dekubitus ya, meskipun imobilisasinya itu tujuannya adalah untuk treatment, untuk pencegahan komplikasi lebih lanjut, tapi resiko dekubitusnya akan naik. Oleh karenanya juga harus dilakukan intervensi. Oke ya, terus faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini adalah permukaan ya, permukaan yang digunakan pasien untuk berbaring, friction, gesekan, dan tarikan. Ini juga akan berpengaruh. Oke, jadi cara memindahkan pasien. Terus tarikan itu misalkan ada benda-benda yang ketindihan oleh pasien terus ditarik. Nah, itu beresiko menimbulkan dekubitus. Sehingga teknik dalam memindah pasien, mengganti apa itu linen ya, linen di tempat tidur, terus membersihkan benda-benda yang ada di bawah tubuh pasien itu harus benar. Oke, karena begitu pasiennya itu bed rest lama, tidak diganti-ganti posisi, terus benda yang ketindihan itu ditarik, nah itu akan signifikan dalam menimbulkan kerusakan akibat tekanan. Oke ya. Termasuk juga apa? Alat-alat medis yang mungkin ketindihan pasien ya, selang-selang terus dan lain-lain itu kalau kalau bisa ya tidak boleh ada yang tertindih oleh pasien. Oke. Kemudian faktor eksternal lain adalah kelembapan, suhu dan sanitasi, kebersihan ini ya. Kondisi kulit yang terlalu lembab ini beresiko ya terhadap terjadinya dekubitus. Ini beberapa data saja terkait luka kronis ya, luka dekubitus termasuk salah satu yang insidennya tinggi ya. Ini survei di rumah sakit, survei di rumah sakit di beberapa negara. Jadi semacam systematic review itu ya disampaikan bahwa insiden dekubitus itu terjadi pada 6 sampai 26% pasien. Oke. Dan resikonya ini semakin tinggi ketika di unit-unit perawatan khusus, ya, unit intensif, unit neurologi, nah, bukan yang di bangsal umum. Jadi unit-unit khusus itu resiko dekubitus lebih tinggi. Di mana kalau di Asia Tenggara ternyata lebih tinggi lagi ya, di atas rata-rata yang ini ya, 31,3, di Indonesia bahkan bisa mencapai 33%. Dari semua tingkatan dekubitus ya, dekubitus kan bertingkat-tingkat. Oke, pasien dengan warna kulit yang lebih gelap ini punya risiko dekubitus yang lebih tinggi. Kemudian faktor risiko yang belakangan ini diketahui ya, semakin meningkatkan risiko dekubitus ternyata adalah peningkatan usia harapan hidup. Jadi pasien sekarang ini usianya cenderung memanjang karena banyak hal ya, mungkin pola hidup sehat, terus kemajuan teknologi dan lain-lain. Tapi di satu sisi jumlah populasi yang lansia juga meningkat. Nah, itu resiko terhadap dekubitusnya akhirnya juga tinggi.
gitu ya. Oke, terus area mana saja yang beresiko mengalami dekubitus? Ini adalah 6 besar ya, area yang paling sering mengalami dekubitus. Satu memang sakrum, ya. Sakrum dan coccygeus lah, itu sepaket ya. Yang kedua adalah trochanter. Trochanter itu di mana? Ada yang tahu? Trochanter. Ada yang ingat nggak ya trochanter di mana? Lupa ya, tidak apa-apa. Nanti dilihat ya. Ada trochanter mayor, ada trochanter minor. Nah, itu area yang ranking 2 tersering mengalami dekubitus. Oke. Yang ketiga, kaki. Nah, kaki terutama di area tumit ya, tumit ini tonjolan. Oke, terus leg ini artinya tungkai ya, tungkai atas. Tungkai atas yang sering dekubitus itu yang dekat-dekat bokong juga ya, yang atas ya. Bukan pas di sakrumnya tapi di bawahnya lagi. Oke ya, isium. Isium ini area pelvis ya. Terus scalp. Scalp itu kulit kepala. Nah, berarti dalam konteks ini adalah area oksipital ya. Di belakang kepala, apalagi kalau ada selang oksigen yang nongkrong di situ, pasien terlentang, nah itu sangat meningkatkan resiko dekubitus. Nah, ini yang penting ya, teman-teman semua, bagaimana kita mengenali dekubitus sedini mungkin sejak stage yang paling awal. Itu ya. Nah, ternyata ada 6 kategori. Oke, 6 kategori. Bisa disebut tingkatan, tapi juga enggak sekaku itu tingkatannya, karena seringkali ini ya, ada beberapa kondisi itu yang terjadi di akhir, tapi bisa juga terjadi di awal. Maka nggak bisa disebut urutan. Nah, gitulah ya. Oke, yang paling ringan stage 1 adalah eritema. Nah, jadi kalau kita ketemu pasien di punggungnya sudah ada kemerahan, nah itu sebenarnya sudah masuk kategori dekubitus grade 1. Ya. Oke, dan eritemanya ini unik ya, karena dia kerusakan jaringan kan inflamasi. Kalau inflamasi itu ketika dipencet ya, itu tidak memucat, tetap merah. Beda dengan di kuku nih, kalau kita ngecek CRT dipencet kan jadi pucat, dilepas merah lagi. Nah, yang khas pada dekubitus grade 1 itu adalah kalau dipencet dia tidak jadi putih atau jadi pucat. Oke. Ini stage 1. Epidermis masih utuh, kulit masih utuh, tidak ada kerusakan jaringan apa-apa. Oke. Grade 2, nah ini sudah hilang epidermisnya sehingga terekspos dermisnya. Oke ya, grade 2. Jadi sudah mulai nampak ada kulit yang terkelupas, terus ada bagian mukosa ya yang nampak basah di sini, itu grade 2. Oke. Grade 3 ini epidermis hilang, dermis juga hilang, sehingga yang terekspos adalah subkutan. Oke ya, subkutan. Jadi subkutan tadi apa? Jaringan lemak. Ya, itu dia yang bisa kita lihat pada grade 3. Grade 4 adalah sudah di bawah kulit, artinya sudah di bawah subkutan. Bisa apa saja yang terlihat situ macam-macam ya. Fasia, tendon, otot, tulang, bisa. Itu semua masuk kategori dekubitus grade 4. Oke ya. Nah, yang menarik adalah yang berikutnya ini unstageable. Unstageable berarti apa? Tidak bisa ditentukan derajatnya. Apakah ini, kalau 1 jelas enggak ya. Sudah seperti ini kan ya. 2 apa 3 apa 4 ya. Nah, ini enggak tahu. Kenapa? Karena lukanya ini penuh tertutup jaringan mati sehingga enggak bisa diperkirakan dalamnya seberapa. Nah, biar bisa menentukan stage-nya harus bagaimana? Ya harus dilakukan pembersihan jaringan mati dulu, dilakukan debridement, baru setelah itu kita bisa simpulkan ini derajat berapa. Oke. Ini unstageable. Oke ya. Nah, yang terakhir adalah kategori DTI, Deep Tissue Injury. Oke. Ini unik, kenapa? Karena sekilas mirip grade 1, jadi epidermisnya utuh, cuma bedanya di dalamnya ini warnanya gelap, tidak merah.
Yang ini mengindikasikan adanya kerusakan di jaringan dalam, bahkan bukan tidak mungkin ada nekrosis di dalam. Oke, tapi epidermis sekilas masih utuh gitu ya. Nah, ini kategori deep tissue injury. Oke. Sampai sini jelas atau ada yang ditanyakan untuk pengklasifikasian ini? Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, ini kenapa tadi saya bilang tidak selalu terjadi urutan. Karena tahu-tahu kadang itu yang terjadi yang ini. Deep tissue injury di awal. Bisa. Atau tahu-tahu langsung derajat 4. Nggak pakai dari 2 ke 3 dulu. Langsung 4. Kenapa? Karena di area tersebut kulitnya tipis. Tidak ada lemaknya. Nah, ada loh ya bagian tubuh yang nggak ada lemaknya. Contoh di mana? Di tumit kaki. Oke, itu habis kulit. Mungkin ada lemaknya tapi sangat tipis sekali. Langsung otot, habis itu tulang. Oke, sehingga pada area seperti ini, itu sangat rawan langsung terjadi grade 4. Oke, atau di mata kaki, malleolus. Itu juga sama, hampir tidak ada lemaknya, jadi habis kulit, itu malah nggak ada ototnya ya, kalau di malleolus ya, langsung tulang. Nah, itu bisa dengan cepat ya, habis grade 1, langsung nggak pakai 2, langsung 4. Ya. Tahu-tahu terkelupas saja dan langsung kelihatan tulang. Nah, itu bisa. Oke. Nah, sehingga untuk pencegahannya dibagi menjadi 2 pendekatan utama. Nah, gitu ya. Yaitu pengaturan posisi dan surface atau permukaan yang dipakai pasien untuk berbaring. Ini yang kita modifikasi. Tujuannya apa? Untuk ini, prinsip dasarnya. Distribusi tekanan dan pemindahan tekanan. Tekanannya supaya tidak terus-menerus pada satu bagian tubuh saja, tapi sesekali waktu tekanannya dihilangkan, nanti ada lagi it's okay. Gitu ya. Atau alternation, pemindahan. Jadi yang awalnya bagian tubuh A yang ketekan, dipindah ke bagian B, nanti ke bagian C. Nah, gitu bergantian. Oke ya. Itu yang menjadi prinsip utama karena memang etiologi utama adalah tekanan gitu ya. Selebihnya adalah perawatan kulit dan monitoring berkelanjutan. Oke, positioning. Nah, sekarang ini yang menarik ya. Seperti apa sih prosedur pengaturan posisi pada pasien beresiko dekubitus? Pertama, rekomendasinya adalah lakukan reposisi pasien ya. All individual, semua individu yang beresiko atau yang sudah mengalami luka tekan. Ya, semua orang yang beresiko atau yang sudah mengalami luka, kecuali yang memang ada kontraindikasi untuk reposisi. Oke ya. Yang kedua adalah frekuensi yang disarankan. Rentangnya adalah setiap 2 hingga 4 jam sekali. Oke. Kalau tadi kita sudah sepakat ya, pasien yang kurus resikonya lebih tinggi, maka otomatis frekuensi reposisi pada pasien kurus harus lebih sering. Nah, itu ya implikasinya ya. Disarankan setiap 2 hingga 4 jam. Oke, nah terus memiringkannya sampai seperti apa? Nah, ternyata ada rekomendasinya. Yang disarankan adalah tingkat kemiringannya itu sekitar 30 sampai 40 derajat lateral. Oke. Itu ya. Jadi nggak sampai 90 derajat tegak gitu miringnya enggak, tapi masih agak rebahan dikit 30 sampai 40 derajat. Oke. Kalau pasiennya bisa tengkurap ya diatur, tetap jalan nafas terbuka, it's okay juga, boleh digunakan. Tapi kalau pasien beresiko gangguan pernapasan, ini nggak perlu ya, cukup yang 30 sampai 40 derajat. Oke. Ini adalah panduan yang terkini untuk reposisi. Oke, yang kedua adalah usahakan sebisa mungkin ya, pasien yang sudah ada grade 1, itu jangan sampai tertekan pada area yang ada bony prominence, artinya tonjolan tulang sebisa mungkin ya, diupayakan. Oke.
Terus dalam pengaturan pasien juga harus memperhatikan posisi dari alat-alat medis ya. Hindarkan menempatkan pasien langsung di atas alat-alat medis yang memang dipakai. Contohnya seperti selang-selang, drainase, drain-drain itu ya, atau benda yang lain-lainnya ya. Ada pinset ketinggalan, ada kasa bekas. Nah, itu berbahaya ya dalam konteks dekubitus. Oke, ini adalah yang disarankan ya. Jadi ada reposisi, terus menghindari area dengan tonjolan tulang. Jadi area yang tonjolan tulang ini dibiarkan apa istilahnya ngambang ya, ngambang nggak ketekan. Sama alat-alat medis ya, jangan sampai tertindih tubuh pasien. Oke, next saya lanjutkan ke support surface atau permukaan ya. Jadi yang disebut support surface ini adalah alat khusus ya, yang menjadi alas pasien untuk berbaring. Tujuannya apa? Untuk memodifikasi pola tekanan yang sampai ke tubuh pasien. Jadi bukan menghilangkan tekanan sih enggak, tapi mengidentifikasi pola tekanannya biar nggak terus-terusan. Nah itu intinya ya, biar nggak terus-terusan dan hanya pada satu titik. Itu yang dimodifikasi. Nah ada dua ya, aktif dan reaktif. Oke. Kalau yang aktif itu dia memindah tekanan sendiri dengan cara kerjanya, tapi kalau reaktif ini menyesuaikan lekuk tubuh pasien. Jadi contohnya itu kalau yang aktif itu adalah kasur dekubitus yang banyak dipakai ya, bukan kasur angin, tapi adalah matras dekubitus. Ini ada linknya, semoga bisa dibuka videonya. Bisa melihat videonya muncul nggak? Belum, Pak. Enggak, oke. Berarti share screen-nya harus dirubah. Oke ya, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya, ini adalah contoh support surface yang aktif ya. Artinya dia bergerak sendiri untuk memodifikasi tekanan pada tubuh pasien. Nah, yang sering kita lihat seperti ini ya. Jadi matrasnya itu seperti ada sel-sel balon kecil-kecilnya yang terpisah satu sama lain. Nah, ini ya area yang tonjolan tulang atau yang terbebani oleh tubuh sehingga rawan mengalami luka. Tumit, terus kaki, sakrum, ini area skapula. Dan di sini ya sebenarnya di occipital. Nah ini contoh salah satu brand ya yang saya lihat bentuknya paling mirip dengan yang ada di tempat kita. Oke, ada bednya, ada pompanya, yang mana pompanya ini aktif nanti mengembangkan dan mengempiskan setiap sel dari matrasnya. Nah, oke. Jadi matras dekubitus yang ideal itu harusnya seperti ini ya, terdiri dari sel-sel yang terpisah. Baik itu selnya satu persatu seperti ini atau memanjang ya. Kadang ada yang bentuknya itu membentuk baris-baris memanjang. Nah, bagaimana cara kerja sel-sel ini supaya bisa mencegah dekubitus? Kita akan lihat ilustrasinya. Jadi pertama mudahnya ya, kita bisa melihat ada dua kelompok sel atau balon ya. Saya menyebutnya sel aja ya. Dua kelompok sel yang berbeda yaitu sel A dan sel B. Yang A yang merah, B yang biru. Oke, jadi
masing-masing ini punya sistem pemompaan oksigen yang terpisah. Nah, gitu ya. Jadi ini bukan satunya mompa, satunya ngempeskan, tidak. Tapi ini adalah untuk menggerakkan dua kelompok sel yang berbeda. Jadi A dan B. Nah, ini kita lihat ya. Ini pompanya ketika bekerja di pompa untuk sel A. Maka sel A ini akan mengembang ya. Sel B-nya tetap kempes. Oke. Nah, nanti dalam rentang waktu tertentu, itu sel A yang tadi mengembang, itu akan dihisap lagi oleh mesinnya sehingga dia yang mengempes, dan sebaliknya yang dipompa lagi adalah sel B. Oke ya, jadi yang biru gantian yang mengembang. Nah, manfaatnya apa dari pengembangan sel A dan sel B yang bergantian ini? Rupanya ini yang terjadi ya. Oke. Nah, contoh pada merek ini adalah setiap 3 menit terjadi pergantian siklus mengembang dan mengempis dari masing-masing sel. Nah, efeknya ini ya, ini penting. Coba perhatikan. Jadi ketika sel A mengembang, maka bagian ini akan tertekan. Oke, artinya selama 3 menit, bagian ini arterinya akan ketutup. Oke, karena dia tertekan oleh tubuh dan sel A. Nah, setelah 3 menit, sel A mengempes, ganti sel B yang mengembang. Oke, efeknya apa? Akhirnya bagian yang tadi tertekan, ini sudah terbuka kembali aliran darahnya, ganti yang area sel B yang tertekan. Oke, sehingga area sel A tadi, aliran darah kembali mengalir, sel dan jaringan kembali mendapat suplai oksigen dan nutrien. Nah, ini terjadi secara kontinu ya, terus-menerus bergantian pada area tubuh yang tertekan. Oke. Nah, dari sini akhirnya tercapai suatu efek seperti reposisi, meskipun masihnya diam. Oke ya. Oke, itu tadi adalah ilustrasi bagaimana support surface ini bekerja dalam memodifikasi tekanan. Akhirnya pesan yang kita dapat apa? Kasur angin is okay. Memang ideal pakai udara, tapi harus dipastikan ada mekanisme siklus mengembang dan mengempis yang rutin. Oke, hal ini penting kenapa? Karena banyak pasien itu yang masih belum memahami ya. Ketika pasien sudah pulang dirawat di rumah, oh ini kita belikan kasur angin. Tapi mereka nggak paham ya, kasur angin yang dicari itu adalah yang bisa mengembang dan mengempis secara terpisah masing-masing bagian selnya, bukan hanya kasur yang sekedar dipompa selesai. Tidak. Oke ya. Nah, untuk yang reaktif ini saya belum menemukan ya yang di Indonesia itu yang apa, tapi intinya reaktif ini bahan bagian dalam dari kasur atau matrasnya itu seperti gel. Gel dengan tingkat kepekatan tertentu, sehingga kalau dipakai rebahan, itu pas yang di area tonjolan tulang, itu gelnya akan melebar, menyamping, sehingga bagian tonjolan tulang ini tidak tertekan terlalu besar. Oke, jadi tekanannya dibagi oleh gelnya ini ketika dipakai pasien berbaring. Beda dengan yang aktif. Kalau yang aktif ini dia yang membagi tekanannya sendiri, tapi kalau yang reaktif ini dia merespon terhadap tekanan yang dia berikan. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau kurang jelas mungkin dari penjelasan saya? Jelas ya saya rasa ya? Jelas, Pak. Ya. Oke, nah sekarang kita
hal lain yang harus kita identifikasi adalah menentukan pasien mana yang beresiko dan yang tidak, pasien mana yang resikonya lebih tinggi, pasien mana yang resikonya lebih rendah. Oke, kenapa? Karena itu akan menentukan nanti seberapa sering reposisi ini digunakan, juga akan menentukan pasien mana yang lebih tepat dapat matras dekubitus dan yang tidak. Gitu ya. Kenapa? Karena matras dekubitus ini juga ketersediaannya di rumah sakit pasti terbatas. Tidak semua pasien otomatis dapat. Gitu kan? Dan tidak semua yang butuh itu juga akan dapat semua. Jadi terkadang karena keterbatasan alat ini kita harus bisa memprioritaskan. Nah, apa dasar yang kita pakai untuk memprioritaskan? Itu adalah scoring. Scoring tingkat resiko dekubitus pasien menggunakan alat ukur yang disebut dengan skala Braden ya atau Braden scale. Ada lagi yang banyak yang lain, ada Norton scale juga ada. Dua-duanya sama-sama terbukti valid dan reliable. Tinggal Anda lihat mana yang lebih sesuai untuk diterapkan di setting pelayanan kesehatan tempat kita bekerja. Ya. Nah, yang paling banyak dipakai memang Braden scale ya. Kita lihat seperti apa bentuknya. Jadi Braden scale ini merupakan satu kuesioner ya yang dikembangkan untuk menghitung skornya. Oke. Jadi ada 6 ya. 6 komponen yang dievaluasi oleh Braden scale ini. Sensori persepsi, kelembapan kulit, terus tingkat aktivitas pasien, kemampuan mobilitas, nutrisi, dan friksi atau gesekan. Oke ya. Kita bahas satu persatu ya. Nah, pertama sensori persepsi ini lebih pada fungsi neurologis. Jadi dia disebut skor 1, ini skornya ya. Kalau tidak berespon sama sekali. Jadi ibaratnya kalau stimulus nyeri itu ya, itu sensoriknya sudah 0. Nah, contoh kayak pasien trauma spinal yang tadi itu ketika dipegang kakinya, diberi stimulus nyeri, itu tidak merasa. Oke. Atau diberikan stimulus nyeri pada area yang berpotensi dekubitus ya, misalkan dipegang itu tidak terasa sama sekali, maka skornya adalah 1. Oke. Dia disebut respon 2 adalah jika berespon ya, tapi pasien nggak sadar. Oke, jadi kalau pemeriksaan GCS itu ada ya, ketika diberi stimulus nyeri, berespon. Oke. Terus yang ketiga, ini berespon, tapi pasien secara verbal itu tidak bisa mengatakan. Oke ya. Dan pasiennya sadar. Nah, gitu ya, pasiennya sadar. Oke, yang keempat adalah tidak ada defisit neurologis atau sensori persepsi. Ketika diberi stimulus merasa nyeri dan dia bisa mengungkapkan. Nah, gitu ya. Ada beberapa pasien itu yang bisa merasa tapi untuk fungsi bicaranya nggak ada. Nah, itu termasuk dikatakan di sini mempengaruhi resiko dekubitusnya. Oke. Yang kedua adalah kelembapan kulit di area yang beresiko dekubitus. Apakah dia selalu basah? Artinya kalau selalu basah itu ya all the time ya. Misalkan pasien home care dirawat di rumah, anggota keluarga itu terlambat atau nggak ada yang mengurusi ya, sehingga inkontinensianya ini selalu membasahi. Atau kalau nggak gitu, suhu yang terlalu gerah, pasien keringatan terus. Nah ini selalu basah. Skornya 1. Oke. Yang kedua, sangat basah atau sering. Nah gitu ya. Sering. Definisi sering itu gimana ya? Hampir setiap saat ya, artinya setiap dia BAK, BAB, itu pasti tidak tertampung akhirnya. Nah gitu ya. Akhirnya selalu membasahi area yang rawan dekubitus. Nah ini contoh ya. Oke, kalau yang kadang-kadang ini pasien yang sudah tertangani dengan baik untuk eliminasinya, terus problemnya yang sering adalah keringat saja. Jadi keringat ini sering
nampak basah gitu ya, tapi tidak selalu. Nah, oke. 4 ini yang minimal, artinya sudah dalam kondisi yang bisa dibilang tidak ada masalah terkait kelembapan kulit. Oke, terus yang ketiga adalah tingkat aktivitas. Pasien bisa beraktivitas di mana kondisinya? Apakah hanya terbatas di tempat tidur? Pasien mampu untuk mobilisasi di kursi roda? Yang mandiri nih maksudnya ya, mandiri. Atau selain itu bisa berjalan dengan bantuan. Dan yang keempat adalah normal, tidak ada keterbatasan gerak. Oke, terus mobilitas, ini kemampuan pasien menggerakkan bagian tubuh ya. Skor 1 ini semua ekstremitas tidak bisa bergerak. Oke, skor 2 bisa bergerak tapi tidak bisa mengubah posisi. Nah, disebut juga mobilisasi minimal. Oke, skor 3 ini bisa mengubah posisi sendiri. Tapi mungkin skor yang ininya, ini tidak 4 ya, artinya bisa mengubah posisi sendiri, tapi mungkin tidak bisa turun dari tempat tidur. Tapi yang penting bisa mengubah posisi sendiri. Oke, yang keempat dia normal mobilisasi. Oke. Nutrisi ini relatif ya. Ada relativitas di sini, tidak ada parameter yang sangat kaku, tapi bisa dilihat dari BMI, salah satu contoh indikatornya ya. Kalau tercukup ini ideal. Ini underweight, ini sangat kurang ya. Ini normal. Oke. Terus gesekan. Nah, ini kita harus mengkaji ya ketika pasien datang bagaimana. Kalau dirawat di rumah sakit dan teknik pemindahan pasiennya tepat, dilakukan oleh tenaga yang terlatih, maka tidak bermasalah. Oke. Tapi pada pasien-pasien yang dirawat di rumah, dilakukan oleh keluarga, kita lihat ya, apakah dia cara memindahkannya, terus mengganti lakannya itu benar atau tidak. Kalau tidak benar, berarti dia masuk yang bermasalah atau beresiko. Nah, ini nanti di kolom yang paling kanan ada tempat untuk mencantumkan skornya. Oke, terus di total ya. Nah, dari sini nanti akan kita bisa membandingkan antara pasien satu dengan yang lain. Yang paling diprioritaskan adalah yang dengan skor semakin kecil. Jadi dia nggak diklasifikasikan menjadi risiko rendah, sedang, tinggi, tidak, tapi dengan mengcompare total skornya. Itu penjelasan untuk screening risiko diabetes, risiko diabetes. Nah, idealnya sih ya, semakin lama pasien dirawat, semakin kondisinya membaik, maka skornya akan nambah. Nah, itu sih harapan yang kita harapkan. Oke ya, nah terus pengaturan posisi pasien, nah ini bisa dilihat ya, pasien apa ini semivolar ya, atau ada yang menyebutnya semi recumbent. Ada beberapa area yang tertekan. Oke. Contoh skapula ya, oksipital. Ini di tulang belakang ya kalau pasiennya kurus ya. Terus siku, sacrum, coccygeus, dan tumit. Jari kalau ini mentok di bed ya, di kaki bed bisa. Nah, kalau posisi 30 derajat yang disarankan seperti ini. Jadi ada pembagian tekanan yang lebih baik ya. 30 derajat di batang badan, 30 derajat di ekstremitas bawah. Nah, ini dari guideline terkini ya, yang paling disarankan kalau pasiennya terlentang. Misalkan pasien di ICU yang harus dengan posisi semivolar. Nah, usahakan semivolarnya kakinya ini agak dinaikkan, terus ini jangan 45 derajat punggungnya, tapi 30, ini 30. Oke, dengan demikian distribusi tekanan pada permukaan tubuh ini lebih merata, tidak hanya terfokus pada area tonjolan-tonjolan tulang. Oke, kalau miring juga sama. Jadi miringnya tidak boleh terlalu tinggi,
sampai 60 derajat atau bahkan sampai tegak lurus begini ya, itu tidak disarankan. Tapi adalah sekitar 30 derajat. Ya, bisa pakai penyangga seperti ini ya kita perkirakan saja ya. Oh, 30 derajat nih. Kalau 45 itu kan separuh ya. Nah, berarti mungkin agak direbahkan sedikit dari 45 derajat. Nah, itu yang akan efektif ya dari hasil penelitian terkini adalah seperti ini. Oke, jadi ini silahkan bisa dipertimbangkan ya untuk menjadi SOP di tempat Bapak Ibu sekalian yang sudah berdinas di rumah sakit ataupun menghandle pasien home care. Ini untuk penanganan lukanya kalau sudah kadung terjadi ya, ini di luar materi dari silabus ya, kan kita fokus di pencegahan, nanti kita bahas di momen yang lain. Nah, ini hasil ya, sinergi antara perawatan luka yang bagus dengan pengaturan tekanan yang adekuat. Jadi manajemen lukanya oke, etiologinya teratasi ya, nanti akan tercapai progres ya, proliferasi selesai, tertutup ya. Nah, ini kondisi yang lebih buruk ya, lebih ekstrim. Ini kasus pasien kami yang juga trauma spinal, ini pasca KLL ya. Ketahuannya sudah sangat terlambat, sudah besar sekali dan terlihat sakrumnya luas ya. Sama kita bisa mengelola ya, jadi lakukan perawatan luka, terus manajemen tekanan dan posisi, sehingga jaringan ini punya kesempatan untuk tumbuh dan akhirnya bisa menutup kembali. Ya, saya rasa itu ya untuk pencegahan dekubitus. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan sebelum masuk ke poin yang terakhir ini terkait dengan masalah kulit akibat APD. Bapak, saya izin bertanya. Ya, ya. Jadi bagaimana jika keadaan darurat atau pasien yang perawatan di rumah mempunyai alat seadanya? Jadi ini pasien dekubitus yang dirawat di rumah, tapi mereka cuma punya alat seadanya. Kadang bersihkan luka itu cuma pakai silet yang dibeli di kios, terus gunting-gunting yang dipakai di rumah. Nah, pada saat perawatan luka steril sendiri juga mereka punya keterbatasan. Kadang waktu juga tidak sempat, biaya. Nah, itu jadi kita sebagai tenaga kesehatan memberikan edukasi itu seperti apa, Pak? Soalnya di sisi lain menunggu perawatan luka steril memakan waktu yang lama. Di sisi lain juga ada alat seadanya yang tidak steril. Menurut kita itu tidak steril, tapi menurut mereka itu sudah steril. Yang penting dicuci pakai air biasa atau air mengalir itu sudah gitu. Jadi kita apa kira-kira solusi terbaik untuk kita tenaga kesehatan memberikan edukasi kepada keluarga pasien ataupun pasien yang mengalami dekubitus. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, beberapa wilayah ya atau tempat memang ada banyak keterbatasan akses, terutama untuk kasus-kasus imobilisasi. Jadi begini, untuk dekubitus ya yang sudah terlanjur terjadi luka, itu idealnya yang merawat lukanya itu harus tenaga kesehatan yang sudah punya STR lah ya, jadi istilahnya tenaga kesehatan resmi, bukan keluarga atau caregiver yang non kesehatan, gitu untuk merawat lukanya. Nah, peran keluarga dan caregiver yang non kesehatan itu apa? Lebih kepada pengaturan posisi secara rutin, terus menjaga kebersihan dan kelembapan area, terutama dari masalah eliminasi, sama melakukan perawatan kulitnya, dibersihkan kulit sekitar lukanya, diberikan lotion atau nutrisi yang menunjang ya kesehatan kulit. Seperti itu ya Mbak ya. Jadi untuk lukanya sendiri kita tidak menyarankan itu keluarga yang merawat, apalagi kalau sudah grade 2 atau seterusnya, itu sebaiknya adalah tenaga kesehatan. Yang kedua adalah terkait sterilitas. Nah, ini
masih ada fleksibilitas yang diperbolehkan. Jadi untuk luka-luka kronis, untuk luka terkontaminasi, jadi luka yang nggak steril, itu pakai alat-alat yang bersih itu bisa, atau dekontaminasinya nggak harus yang steril standar rumah sakit, gitu ya. Tapi untuk alat-alatnya kan juga yang membawa kan petugas kesehatan. Jadi saya rasa juga diproses kan prosedur sterilisasinya itu boleh ya. Sarung tangan nggak harus steril, tapi instrumen itu yang lebih ditekankan ya. Seperti itu ya. Gimana? Iya Pak, soalnya kemarin kan saya pernah sempat merawat luka dekubitus, ada yang saraf terjepit, Hmm. ada yang lantaran kecelakaan kerja, ada yang lantaran kecelakaan lalu lintas, jadi lumayan banyak. Juga banyak, ada 4 begitu Pak. Terus kami juga mengalami keterbatasan untuk perawatan luka, soalnya dari tempat saya bekerja ada program perawatan luka untuk dekubitus yang pasien-pasien disabilitas. Nah, itu kan kita juga punya keterbatasan. Jadi untuk merawat luka itu sekitar 4 sampai 5 hari. Dan untuk luka dekubitus itu pas kita datang sudah kayak busuk begitu, Pak, sudah bonyok, sudah apa ya? Pokoknya keadaannya semakin memburuk. Jadi itu kita sarankan untuk keluarganya atau tidak dia pasiennya sendiri, ada juga yang sudah belasan tahun itu dekubitus, jadi dia sudah kayak mahir begitu untuk rawat lukanya, Pak. Dia pakai alat seadanya. Nah, itu jadi kita dilema, kita mau tetap datangi atau kita sarankan dia datang ke petugas kesehatan, sedangkan dia juga tidak punya biaya lebih, dana, dia punya ekonomi juga menengah ke bawah. Nah, itu Pak, jadi kayak bingung begitu, kita harus bagaimana. Di sisi lain saya tahu itu bukan tugasnya untuk merawat lukanya, tapi di sisi lain kita juga lihat kondisi finansialnya seperti apa, begitu Pak. Jadi selama kan dia sudah yang kita dapat itu sudah belasan tahun. Nah, itu sudah dia alami selama bertahun-tahun, terus memakai alat seadanya dan tidak steril, merawat luka sendiri, itu juga sembuh, terus ada lagi, begitu Pak. Jadi kayak bingung begitu bagaimana, kita harus tetap sesuai SOP, tapi kita lihat juga kondisinya pasiennya bagaimana, tapi begitu sih Pak, pokoknya bingung, dilema. Oh ya. Kalau bingung pegangan ya. Ya. Oke, oke. Tetap ya kita bisa mengedukasikan perbaikan lah. Istilahnya kalau memang keluarganya sudah terbiasa ya, berarti mereka belajar mandiri ya, trial and error. Ternyata bisa gitu ya. Tapi kan kita melihat ada beberapa sisi yang berpotensi menimbulkan masalah. Contohnya seperti tadi, kesterilan alat gitu ya. Saya rasa kalau untuk beli alkohol 70% keluarga pasti bisa. Itu minimal ya, minimal yang kita bisa lakukan. Jadi dia kalau punya alat, beli wadah, terus untuk instrumennya ditaruh dan direndam alkohol 70%. Itu sudah minimal intervensi yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi yang ada, gitu kan. Kalau untuk memanggil tenaga kesehatan nggak punya biaya, nah berarti pemberdayaan keluarga. Nah kan begitu ya, maka keluarga kita latih cara merawatnya, cara memproses alatnya. Oke. Terus, Oke Pak, terima kasih. iya, sama apa lagi? Oh, lukanya berulang, ya, lukanya berulang. Iya. Nah berarti ada yang perlu ditingkatkan nih dalam hal mobilisasi, gitu ya. Kalau keluarganya kurang ada kuat dalam memobilisasi atau cara memiringkannya itu nggak pas ya, nah itu nanti bisa terjadi berulang. Oke, sehingga kita bisa lihat kondisi kira-kira model penjadwalan mobilisasi seperti apa ya yang cocok untuk keluarga ini, gitu ya. Bisa jadi kita bikin jadwal ya untuk hari ini anggota keluarga si ini yang bisa, nah, maka jadwalnya dia. Nah kayak gitulah kita lihat situasinya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya sama-sama. Ini dari daerah mana ya Mbak Zahra? Saya di Palu Pak, Sulawesi Tengah. Oke, Palu ya. Oke. Ya, yang lain ada lagi yang mau ditanyakan terkait pencegahan dekubitus ini?
sudah ada bayangan ya bagaimana menghitung tingkat resiko, menerapkan prosedur pencegahan. Oke ya, kalau sudah jelas kita lanjut sedikit. Ini ada kerusakan integritas kulit ya akibat tekanan yang ditimbulkan penggunaan APD ini untuk teman-teman yang bertugas di unit COVID terutama ya. Karena ini juga disebut luka tekan ya. Nah ini contohnya. Jadi kita pakai masker jangka panjang. Oke. Terdapat area penekanan ya yang juga berpotensi timbul iritasi. Contoh ini masker N95 bisa sampai menimbulkan bekas begini ya. Nah ini bisa terjadi iritasi kalau ketambahan keringat gitu ya, atau lembab, atau maskernya double. Nah ini beresiko ya. Ini area yang masuk kategori tekanannya tinggi. Oke, terus area tempat masker yang ear loop ya, ini juga kadang terasa nyeri ya, sakit. Kalau dipakai itu full satu shift, apalagi kalau shiftnya terus ya, model kerjanya itu seperti itu karena keterbatasan SDM. Ini bisa timbul nyeri dan makin berat kalau ukuran maskernya kekecilan ya. Yang ada yang pas habis adanya yang kecil loh. Ini tekanannya tinggi di sini. Oke. Terus yang tekanan rendah ini seperti ini ya, ujung dari area baju hazmat. Ini beberapa kan karetnya cukup ketat ya. Ini lumayan juga kalau ketambahan keringat dan lain-lain bisa iritasi. Oke. Nah, yang disarankan adalah pertama pakai skin barrier ya. Untuk area yang risiko rendah seperti pergelangan tangan, tekanan rendah ya. Pakai skin barrier film. Jadi ini semacam alkohol swab ya, bentuknya mirip. Dia itu begitu dioleskan nanti akan mengering dan membentuk lapisan pelindung. Nah, dan ini harganya murah ya. Jadi skin barrier film hanya sekitar 2.000 atau 3.000 per saset, ini bisa bertahan hingga 12 jam. Untuk petugas ya. Kalau nggak kena tekanan, kulit biasa itu bisa sampai 24 jam. Oke. Nah, terus untuk area-area yang tekanannya tinggi seperti ini, kita bisa menggunakan produk yang disebut hidrokoloid ya. Merek yang banyak itu Duoderm ya, Extratin, atau hidrogel, hidrokoloid lah intinya ya, macam-macam mereknya. Ada Pharmacol dan lain-lain. Ini dipotong ya sesuai kebutuhan, terus ditempel aja di area yang tertekan. Seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Ini akan membantu, sangat membantu untuk menjaga keutuhan kulit, terutama epidermis. Kan tadi sudah saya jelaskan ya, kalau epidermis terkelupas, nah ini resiko infeksi menjadi tinggi karena kuman bisa masuk dengan leluasa. Oke, banyak merek ini, ada Cutimed Hydro, ada yang lain-lain ya. Oke, terus berikutnya adalah mencopotnya. Nah, ini mencopotnya juga nggak bisa sembarangan, jadi kita gunakan air ya, air hangat atau air steril, terutama kalau kita pakai hidrokoloid ya, itu dengan air ini dia bisa lebih mudah copot. Atau ada yang namanya adhesive remover ya, yang ada seperti ini ya, merek ini dari Convatec, ini Convacare. Jadi bukan alkohol, mirip seperti alkohol swab tapi bukan alkohol, non alkohol. Hindari bahan-bahan yang bersifat iritatif ya seperti alkohol. Terus setelah jam kerja pulang mandi, nah gunakan skincare ya, lotion dan nutrisi kulit. Terutama yang bahan aktifnya itu mengandung zinc, hyaluronan atau hyaluronic acid ya, terus antioksidan, vitamin C, vitamin E, suplemen ya. Dan nah ini jaga pH kulit ya. Jadi jangan terlalu sering itu tadi pakai antiseptik kalau tidak ada indikasi yang memang urgent. Ya, saya rasa itu ya untuk sesi kita. Jadi tadi kita sudah membahas bagaimana intracapillary pressure. Oke, terus pengaturan posisi dan support surface serta skincare, perawatan kulit ya pada pasien dekubitus atau resiko dekubitus. Terakhir penggunaan skin barrier ya. Skin barrier ini juga bisa dipakai pasien dekubitus yang inkontinensia ya. Jadi melindungi kulit sekitar dekubitusnya biar nggak sampai rusak terkelupas juga. Oke ya, saya rasa ini ya untuk materi kita siang ini.
Silakan jika ada lagi yang mau ditanyakan.